Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama bernyanyi "Saya Senang Berdoa". Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu ya Tuhan. Berkati kakak guru supaya bisa menceritakan kepada kami ya Tuhan tentang firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam selama kakak guru menceritakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, episode minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Adik-adik, hari ini kakak ingin bercerita tentang seorang raja yang bernama Hizkia. Dia sakit dan disembuhkan. Suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati.
Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Setelah berdoa, Raja Hizkia pun menangis. Adik-adik tahu nggak? Tuhan mendengarkan doa Raja Hizkia. Lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kira-kira apa sih pesannya? Adik-adik tahu nggak? Tuhan berkata bahwa akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Hebat banget ya adik-adik. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji ditepati. Lalu adik-adik tahu nggak yang terjadi kemudian apa? Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Lalu Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersuka cita. Raja Hizkia pun sembuh dan menjadi kuat kembali. Lalu memerintah kerajaannya selama 15 tahun lagi. Selain memberikan kesembuhan dan menambah umur 15 tahun lagi bagi Raja Hizkia, Tuhan juga melindungi dan menjaga kota kerajaannya. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman tentang Raja Hizkia, kira-kira apa sih yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Ada yang tahu gak? Jawabannya, hari ini kita mau diajarkan tentang sikap berdoa yang baik. Walaupun kita masih kecil, kita juga harus punya sikap doa yang baik loh. Adik-adik ingat gak? Tadi sikap doanya Raja Hizkia seperti apa sih? Sikap doanya Raja Hizkia itu saking sedihnya, dia memalingkan mukanya ke tembok. Dia menangis dalam doanya. Dia sangat merendahkan dirinya dan sangat berseru memohon kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan pun, kita juga mau diajarkan. Kita harus punya sikap doa yang baik loh. Kalau Raja Hizkia saja, di dalam sakitnya, dia mau berseru meminta tolong sama Tuhan. Kita juga harus seperti itu. Di dalam segala hal, kita harus mau untuk bersikap doa yang baik. Doa yang baik itu gimana sih Kak? Doa yang baik tuh harus nangis ya kayak Raja Hizkia. Bukan berarti harus nangis ya, tapi kita harus dengan sungguh-sungguh. Bukannya kalau disuruh berdoa malah matanya celingak-celinguk kanan kiri, terus tangannya main kanan kiri, kakinya tendang-tendang. Itu sikap doa yang baik bukan sih? Bukan. Sikap doa yang baik, kita mau sopan sama Tuhan, kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau bicara sama Tuhan. Jadi adik-adik, kalau nanti disuruh sama mama atau papa, kalau berdoa, sikap doanya harus yang baik ya. Minggu ini kita diajarkan untuk memiliki sikap doa yang baik. Seperti cerita yang kita telah dengar tadi, Raja Hizkia memiliki sikap doa yang baik dengan merendahkan diri dan dengan jujur mengaku segala sesuatunya serta berserah penuh kepada Tuhan. Kenapa sih kita harus memiliki sikap doa yang baik? Karena Tuhan kita itu maha baik.
Dia memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi kita juga harus memberikan sikap kita yang baik dalam berdoa. Jadi adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk memiliki sikap doa yang baik. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, yuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biar kiranya Engkau yang selalu ajarkan kami untuk memiliki sikap doa yang baik di dalam melakukan doa dan mengucap syukur padamu. Tuhan, walaupun sampai hari ini kami masih harus beribadah secara online di rumah kami masing-masing, ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, kami juga mau berdoa, Engkau yang berkati setiap kami, anak sekolah minggu juga kakak guru sekolah minggu, biar kiranya selalu sehat. Engkau yang berkati orang tua, keluarga, juga bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau ya Tuhan yang kiranya boleh pulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Ampuni Bapa setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aktivitas minggu ini adalah ayat hafalan yang diambil dari Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.